biasakan yang kanan. Karena Rasulullah SAW suka dengan memulai bagian kanan dulu daripada kiri, sehingga kita harus mengikutinya. Lalu bagaimana kalau seandainya sudah masuk ke masjid, mengambil shaf? Apakah kita ambil shaf yang kanan dulu? Oke, ada beberapa kesalahan umum di dalam sholat yang memang sering terjadi di masyarakat kita. Ini saya ulangi dulu supaya nanti yang lainnya juga kebagian ilmunya yang memang berhalangan hadir kemarin. Yang pertama, kita mulai dari adab ke masjid. Yang pertama, tidak boleh terburu-buru ketika pergi ke masjid. Jadi bersegera itu boleh, artinya jangan ditunda-tunda, tapi tidak boleh terburu-buru. Contoh misalkan rumah saya 1 kilometer dari musola atau dari masjid. Otomatis kalau seandainya saya mau bersama imam takbirnya, maka saya harus bersegera. Jadi setelah selesai azan, kalau seandainya saya nggak keluar, maka saya akan terlambat di takbiratul ihram imam, sehingga saya terburu-buru. Nah, sifat ini sebenarnya tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan karena memang tidak boleh terburu-buru. Kalau seandainya kita mau bergegas, silahkan bergegas keluar sebelum azan atau memang ketika azan itu. Jadi terburu-buru itu tidak bagus. Dan ada hadisnya bahwasannya ketika kita berjalan bisakinah, dengan tenang, jalan dengan tenang. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita naik motor? Naik motor jangan ngebut-ngebutan, dengan tenang dan tidak ada tergesa-gesa di dalamnya. Jadi langkah yang pertama itu, langkah kanan itu akan diangkat derajat kita, langkah kiri akan diampuni dosa. Maka semakin jauh perjalanan kita menuju masjid, maka semakin bagus sebenarnya. Tapi kadang kita agak malas. Malasnya karena memang alasan jauh. Padahal itu adalah ladang daripada pahala bagi kita. Bagaimana halnya kalau seandainya jauh tapi pakai motor, Ustaz? Ya, semuanya ganjaran kan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Semakin berat kita melangkahkan kaki ke masjid, artinya berat perjalanan, maka semakin banyak juga pahala yang kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, mendahului kanan daripada kiri. Jadi banyak orang yang masuk ke masjid asal-asalan atau pakai sandal asal-asalan. Sekarang biasakan dengan kanan, pakai sandal biasakan dengan kanan dulu. Masuk masjid, masuk musola biasakan pakai kanan dulu. Keluar masjid biasakan pakai kanan dulu. Masuk rumah biasakan pakai kanan dulu. Minum air biasakan pakai tangan kanan. Pakai kerudung biasakan pakai kanan. Biasakan yang kanan dulu. Misalkan kita pakai baju kan ada lengan tuh. Nah, kanan dulu. Biasakan yang kanan. Karena Rasulullah SAW suka dengan memulai bagian kanan dulu daripada kiri, sehingga kita harus mengikutinya. Lalu bagaimana kalau seandainya sudah masuk ke masjid, mengambil shaf? Apakah kita ambil shaf yang kanan dulu? Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita sudah masuk ke masjid? Apakah kita masuk ke kanan dulu? Enggak. Enggak mesti mojok. Ambil posisi yang paling depan, tengah. Jadi isi kekosongan itu bukan dari samping, tapi dari tengah. Dimulai dari belakang imam. Dari belakang imam, setelah itu ke samping-sampingnya sampai i'tidal. I'tidal itu seimbang.
sampai seimbang. Jadi nggak seberat sebelah. Jamaah itu seperti halnya sebuah perahu. Kalau seandainya berat sebelah akan oleng, gitu perahunya. Kita juga kalau seandainya berat sebelah, maka harus kita isi supaya tidak berat sebelah. Itu juga menyempurnakan yang namanya sholat kita nantinya. Selanjutnya, yang ketiga, yang sering terjadi beberapa kesalahan umum di dalam sholat atau sebelum sholat atau setelah sholat. Yang ketiga ini bercakap-cakap tentang urusan dunia di dalam masjid atau di dalam sholat. Nah, kalau seandainya kita mau ngomong bahasan hari ini, oh kemarin Ustadz bahas apa sih? Itu tentang ilmu, diperbolehkan. Namun kalau seandainya di musola atau di masjid kita bilang, aku lihat kemarin si itu sudah semakin gemuk dia, kayaknya dia suntik atau apa. Nah, ada hal-hal duniawi yang kita ucapkan di dalam musola atau di dalam masjid, maka itu dihindari. Itu adalah sebuah kesalahan. Mau ngomong masalah dunia, silahkan keluar dari musola. Silahkan di depan masjid atau di depan musola, silahkan. Mau bebas kita ngomong apa, silahkan. Tidak ada kaitan apa-apa. Tapi kalau di dalam musola, biasakan jangan ngomong bahasan dunia. Ngomong bahasan yang bagus-bagus saja, bahasan ibadah. Karena sesungguhnya masjid atau musola dibangun bukan untuk itu. Jadi biasakan kesalahan ini untuk kita perbaiki bersama. Selanjutnya, yang nomor 4, kesalahan yang banyak kita lakukan adalah takut masuk ke shaf yang pertama. Ini bagi laki-laki, sebaik-baik shaf adalah yang paling depan. Bagi perempuan, sebaik-baik shaf adalah yang paling belakang. Maka yang laki-laki jangan takut untuk masuk ke dalam shaf yang di depan. Ini orang biasa masuk ke masjid atau biasa masuk ke musola, mojokkan dia. Kalau enggak mojokkan, ambil tempat yang memang paling pojok daripada masjid, jauh daripada imam. Itu sebenarnya salah, keliru. Kalau seandainya kita masuk duluan ke masjid daripada orang lain, maka seharusnya kita ngambil posisi shaf yang paling pertama, supaya kita dapat pahala yang utama juga. Maka seperti halnya sebuah pahala itu, dari shaf ke shaf itu punya pahalanya. Jadi kalau seandainya shaf pertama itu pahalanya sebesar unta gitu, yang barisan kedua ya sebesar sapi gitu, barisan ketiga sebesar kambing. Ya kita hitung aja sampai 23 shaf. Ada berapa? Ya ada ayam, ada semut, ada telurnya. Tergantung daripada shafnya. Semakin depan kita, maka semakin baik. Itu bagi yang laki-laki. Namun bagi perempuan, sebaik-baik shaf perempuan adalah yang paling belakang. Kenapa? Karena kalau seandainya paling depan, itu lebih dekat dengan laki-laki. Itu tidak dianjurkan. Karena lebih dekat dengan laki-laki, maka sebaik-baik shaf perempuan adalah yang paling belakang. Tapi jangan sampai nanti waktu sholat id, kata Ustadz sebaik-baik shaf paling belakang. Paling belakang itu paling ujung, di seberang jalan sana, samping selokan. Nggak gitu juga. Jadi ngambil shaf memang bagus. Ini terutama memang untuk laki-laki. Namun untuk perempuan, isilah shaf-shaf yang memang jauh dari laki-laki, sehingga tidak terjadi ikhtilaf, tidak terjadi percampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Selanjutnya yang nomor 5, menunggu selesai sholat padahal sudah iqamat. Jadi ketika iqamat, ada dari kita yang memang masih sholat. Nah, ketika sudah selesai iqamat, tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib yang diiqamatkan. Maka kalau seandainya sholat sunnah kita bisa kita buru dan bisa bersama imam takbiratul ihramnya, maka itu nggak apa-apa kita lanjutkan.
Namun kalau seandainya kita sholat setelah itu masih rakaat pertama iqamat, nggak ada sholat lain kecuali sholat yang diiqamatkan, sehingga yang tadi kita telat sholat sunat baru 1 rakaat udah batalkan, karena hadisnya la sholat idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau seandainya sudah diiqamatkan, maka tidak ada sholat kecuali yang diiqamatkan itu atau diwajibkan. Maka kesalahan kita orang sekarang, kalau udah iqamat dia selesaikan sholat sunatnya, padahal imam itu sudah mau hampir ruku, dan itu tidak boleh. Kalau bisa kita sholat jamaah barengan, imam takbiratul ihram, kita juga takbiratul ihram, itu lebih bagus. Selanjutnya yang keenam ya, tidak memakai sutrah ketika sholat, tidak memakai batasan ketika sholat. Jadi ketika kita sholat tidak boleh ada orang yang melangkahi. Nah, batasan yang kita buat itu adalah sutrah. Batasan itu bukan hanya kita buat, boleh misalkan tembok atau meja seperti ini, atau kalau seandainya tidak ada apa-apa, kita ambil sebotol gelas atau apa, kita taruh di depan kita sholat. Kalau seandainya ada orang berlalu lalang di depan kita, itu tidak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau seandainya ada sutrah, ada penghalang pembatas. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka kita harus menghalangi orang itu. Menghalangi orang itu jangan sampai dia lewat, karena dosanya itu berat. Lebih baik berdiri 40 hari daripada melangkahi itu, karena memang berat banget dosanya. Sehingga kalau seandainya ada orang yang berlalu lalang depan kita sengaja untuk melangkahi, maka kita tahan. Makanya kalau seandainya sholat jangan sampai tidak ada sutroh, tidak ada pembatas. Kalau kucing, biasanya kan kucing nggak selalu di sini. Pembatasnya apa aja boleh. Itu tirai boleh. Atau misalkan kita mau, kalau perempuan kan biasanya pakai mukena, terus ada tas mukena itu. Tas mukena itu kita lipat, kita taruh depan kita juga bisa. Atau kalau seandainya kita di rumah sholat, kita taruh bantal di depan, boleh. Tapi jangan sampai bantal kita taruh depan, tiba-tiba datang anak tidur depan kita. Kalau seandainya kucing, misalkan nih kucing, tiba-tiba dia datang, kita lagi sholat, dia pas di depan kita, nggak apa-apa bergeser, kitanya bergeser, nggak mungkin kan kita, nggak mungkin. Ya udah kita bergeser. Karena dia makhluk Tuhan juga, otomatis dia tidak tahu kita lagi apa. Mereka hanya mempunyai naluri, tapi tidak mempunyai akal. Jangan sampai kita punya akal kalah dengan orang yang punya kucing yang punya naluri saja. Sehingga kita harus mengedepankan itu juga. Oke, yang selanjutnya, tidak meluruskan shaf dan merapatkan shaf. Kenapa? Karena ketika shaf itu kosong, maka ketika itulah syaitan akan mengganggu kita. Dilalaikan kita, dibawa pikiran kita kemana-mana sehingga kekhusyukan kita itu hilang. Tiba-tiba udah rakaat terakhir. Ada yang seperti itu? Nah, itu salah satunya adalah tidak meluruskan shaf dan tidak merapatkan shaf. Bagaimana cara rapat shaf? Dilihat dari bahu dan kaki. Biasanya orang ada yang kakinya memang ketika biasa saja dia agak rapat. Ada orang yang memang agak besar. Nah, itu tidak bisa dilihat dari kakinya, tapi dari bahunya. Jadi dilihat dari bahunya, rapatkan bahunya kalau bisa nempel. Kalau tidak bisa, orang kan ada yang apa istilahnya, nggak enak, jengah atau apa itu. Jadi kalau kita tempelin badan itu agak risih,
orangnya. Satu caranya supaya kita bisa rapatkan shaf, kita ukur sepaling dekat dengan dia sehingga tidak menempel dengan dia tidak risih, kita juga tidak mengganggu dia. Nah, itu paling bagus caranya, karena nggak semua orang kan mau ditempelin shafnya, dan ada juga orang-orang awam biasanya tidak mau, apaan sih shafnya besar, ngapain nempel-nempel gitu, ada orang kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau seandainya kita belajar agama, kerapatan shafnya itu adalah kesempurnaan sholat. Makanya dikatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat, dari kesempurnaan sholat. Maka kalau seandainya kita sudah rapat, sudah lurus, sempurna sholat kita, karena syaitan tidak bisa datang mengganggu kita. Seperti itu. Selanjutnya, ketika azan dan iqamah, ini sering terjadi juga di sini. Azan pakai mikrofon, iqamatnya tidak pakai mikrofon. Azan itu tanda bahwasannya kita memanggil orang untuk sholat. Iqamat tandanya kita mau sholat ini, gitu. Kita mau mulai ini sholatnya. Nah, orang sekarang cuman manggil, sedangkan orang yang di rumah nunggu, ini udah mulai atau belum, tiba-tiba udah keluar dari musola, udah selesai. Nah, kalau seandainya seperti itu, kita biasakan kalau kita azan pakai mikrofon. Alhamdulillah sekarang kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa alat elektronik ini. Nah, ini kita manfaatkan, karena dulu orang mau azan naik menara dulu, dan orang yang azan harus yang besar suaranya, bukan yang paling nyaring, bukan yang paling bagus suaranya, enggak, paling besar suaranya. Bilal itu besar, hitam, naik ke ke menara sampai ke pelosok itu kedengaran suara Bilal. Itu dulu. Nah, sekarang kita sudah dimudahkan dengan adanya mikrofon. Kalau sudah azan pakai mikrofon, iqamatnya harus pakai mikrofon juga. Jangan sampai nanti orang nunggu ini kapan sholat, tiba-tiba udah bubar. Kasihan yang nunggunya. Baik, selanjutnya kesalahan-kesalahan umum yang terjadi di dalam sholat yang sering terjadi di masyarakat kita adalah tidak menyempurnakan wudhu. Jadi orang ketika azan wudhu asal-asalan, asal sudah basah. Mereka nggak tahu bahwasanya dengan wudhu itu adalah syarat sahnya salat. Kalau seandainya tidak sempurna wudhu kita, otomatis tidak sah juga salat kita. Terutama di yang wajibnya. Jadi ada yang wajibnya, salah satunya adalah membasuh kepala. Kalau muka bukan membasuh, mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki. Kalau kepala bukan mencuci, membasuh. Bagaimana caranya? Ambil airnya, buang. Sisa airnya yang di tangan kita basuh. Seperti itu. Sering terjadi sekarang, ambil air, kupok, selesai. Bahasanya itu bukan membasuh tapi mencuci. Sedangkan di redaksi hadisnya bahwasanya famsahu bi ru'usikum, maka basuhlah sebagian kepala kalian. Basuh itu ambil air, buang, sisa yang di dalam kita baru kita basuh. Seperti itu. Menyempurnakan wudu itu penting, karena sebenarnya kita lagi membersihkan diri dengan wudu. Maka kalau seandainya wudu kita nggak sempurna, maka salat kita juga dipertanyakan. Ya? Enggak, nggak mesti 3 kali. Ambil air, udah langsung kita usap. Nggak perlu 3 kali, habis dong airnya di sini. Ya, artinya mengusap itu bukan mengambil air langsung kita tempelkan, enggak. Tapi kita ambil air, buang, sisa yang ada di tangan kita usap. Seperti itu. Selanjutnya, yang ke-10, menutup aurat, terutama cewek.
Kalau laki-laki auratnya sudah jelas dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan hanya boleh terlihat muka dan telapak tangan. Bagaimana kalau seandainya kaki kelihatan? Enggak boleh. Kaki juga termasuk aurat. Kebuka aurat sudah selesai. Dan yang paling saya tekankan adalah bagian muka perempuan yang di depan. Sedangkan yang bawah ini ada janggut. Yang bawah ini adalah aurat. Jadi kalau seandainya sholat, ambil mukenanya sampai ke sini. Kalau dulu ibu saya sering perhatikan, beliau pakai handuk kecil untuk nutupin ini. Karena mungkin mukenanya agak sedikit longgar atau apa, sehingga pakai handuk kecil. Handuk kecil ininya ketutup. Nah, ketutup dan ininya juga ketutup. Jadi mukenanya dikedepankan seperti itu. Itu sering, yang perempuan sering. Ini apalagi yang sekarang banyak foto-foto lagi sholat, ini mukenanya ke sini, lehernya kelihatan. Itu nggak boleh. Ya, menutup aurat dengan sempurna. Kalau seandainya kita tidak pakai mukena, pakai baju biasa, baju gamis gitu, boleh sholat, asalkan ketutup yang tadi, ketutup muka, nah tangan saja yang boleh kelihatan, yang lainnya nggak boleh kelihatan. Kaki gimana? Pakai kaos kaki. Nah, kalau seandainya sering ketika kita sholat, apakah di musola atau di rumah kebuka atau kesikap kaki kita, maka sekarang dibiasakan untuk pakai kaos kaki. Kaos kakinya jangan sampai setiap hari kita pakai nggak dicuci-cuci. Ya, hawanya itu agak-agak berbeda nanti. Iya, makanya harus dijaga sekarang. Kalau bisa, jadi mukena itu kan agak besar. Kalau paling bawah, setelah itu bisa di dalamnya itu kan kita pakai baju juga, bisa diselorotkan ke bawah sampai ke pinggang atau di bawah pinggang, sehingga kaki kita lebih tertutup. Nggak apa-apa. Itu supaya tidak terjadi yang namanya keluar sebelah kaki, setengah kaki itu. Itu perempuan sering kejadian. Nah, dan itu kebuka aurat. Baik, selanjutnya yang 10, menghindari najis. Menghindari najis itu terutama di BAK, kencing. Rasul pernah ketika itu lewat di dua buah kuburan. Rasul bilang mereka itu lagi diazab. Diazabnya itu salah satunya karena tidak bersih mencuci kencing. Yang laki-laki, kalau seandainya mereka tidak menunggu selesai habis benar-benar kencingnya, maka ketika dia bangun atau dia bergerak akan keluar lagi setetes, dan itu tanpa disadari. Yang laki-laki. Dan kisah yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka itu diazab karena tidak bersih itu, la yastatir minal baul, mereka tidak bersih mencuci kencingnya. Jadi ketika kencing ya udah selesai habis udah, padahal ada sisa-sisa, terutama di laki-laki yang memang masih nyangkut. Bagaimana caranya? Dengan cara nunggu atau bisa menekan alat kemaluannya supaya memang keluar. Nah, ini memang agak sensitif, tapi harus kita katakan karena memang ini ilmu. Kalau seandainya orang mengatakan ini terlalu sensitif Ustaz, sehingga nggak boleh, salah. Ilmu
walaupun agak sedikit sensitif harus disampaikan. Karena apa? Gara-gara ini saja orang diazab. Rasulullah mengatakan mereka itu diazab karena nggak bersih kencingnya. Bukan nggak bersih mereka nggak nyuci, enggak. Setelah selesai mereka kencing, cuci. Namun karena nggak selesai daripada kencingnya itu atau masih ada sisa-sisa, tanpa disadari keluar sendiri dia sisa itu ketika memang dia bergerak, dan itu sudah menghilangkan semuanya, apakah dari wudhu kita atau dari apapun itu, tiba-tiba memang keluar kencing setetes itu, sehingga itu harus memang harus dijaga, terutama bagi laki-laki. Selanjutnya yang ke-12, tidak menyuruh anak untuk sholat. Ini memang agak sedikit jauh dari pembahasan dalam sholat. Namun saya sebenarnya ingin menekankan bahwa anak yang sudah 7 tahun sebenarnya sudah disuruh untuk sholat. 10 tahun anaknya disuruh pukul kalau di dalam redaksi hadisnya. Tapi jangan sampai mukul anak itu kayak kita mukul pencuri. Jangan sampai kita memukul anak seperti halnya kita memukul orang yang benar-benar bersalah. Tidak. Memukul dia dengan catatan hanya untuk menjerakan, bukan untuk melukai. Sehingga itu dianjurkan. Murru abnaakum bis-shalah wa hum abna' 6 sinin wadribuhum 'alaihim 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruh anak-anak kalian untuk salat dan mereka ketika itu umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaihim li'10. Kalau seandainya sudah 10 tahun nggak mau ngeyel, pukul. Nah, pukul seperti halnya tadi, tidak boleh hanya meluka dan hanya membuat jerah. Dan farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan mereka dari tempat tidur. Yang biasanya tidur bareng-bareng kita yang orang tua, sekarang sudah boleh dipisah. Biarkan mereka tidur di ruangan yang lain. Seperti itu saja. Ini punya materi sebelumnya. Kita masuk ke materi hari ini. Kesalahan-kesalahan yang memang sering terjadi di dalam sholat, yaitu yang pertama yang punya hari ini adalah tumak nina. Orang sekarang sholat itu asal-asalan, terlalu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak boleh. Harus ada tumak nina. Nah, kayaknya yang ketawa sindir. Nah, ada pernah ketika itu sahabat udah sholat, datang kepada Rasul mau duduk bareng-bareng dengan Rasul. Rasul bilang, pergi kembali sholat karena kamu sebenarnya belum sholat. Pergi lagi dia, sholat lagi, balik lagi. Rasul bilang lagi, pergi sholat sekali lagi karena sebenarnya kamu belum sholat. Balik lagi dia, sholat lagi, sama seperti tadi, balik lagi dia, saya itu pergi, kamu sebenarnya belum sholat. 3 kali diulangi itu. Nah, artinya tumak nina atau sholat itu tidak boleh terburu-buru, santai saja. Tidak boleh waduh, ini nasi kayaknya udah mau kepikiran, akhirnya pengen cepat-cepat. Begitu juga kalau seandainya kita pengen BAB atau BAK. Kalau seandainya memang sesak atau pengen pipis, itu dianjurkan jangan sholat dulu, pipis dulu. Dan juga kalau seandainya sudah dihidangkan makanan, maka kalau bisa makan dulu, bukan sholat dulu. Itu ada hadisnya. Jadi yang biasa sekarang kita udah dihidangkan makanan, apalagi kalau seandainya kita pergi ke rumah orang, bu ya kita sholat dulu. Semuanya enggak seperti itu. Kalau seandainya memang sudah terhidang, tinggal makan dulu. Setelah itu baru sholat. Jangan sampai nanti ketika sholat kita mikir-mikir, aduh enak banget nih. Akhirnya nggak ada tumak ninah seperti tadi, dan akhirnya juga nggak ada kekhusyuan.
Kekhusyukan itu sebenarnya paling penting di dalam sholat. Karena apa? Sholat itu adalah tiang. Maka kalau seandainya tiang itu bagus, maka yang lainnya juga insya Allah bagus. Sholat, kalau seandainya sholat bagus, maka amalan-amalan lain juga akan terbentuk bagus dengan adanya sholat yang bagus. Jadi salah satu caranya adalah tumakninah, jangan buru-buru, jangan terlalu cepat, karena memang kita bukan lomba, kita lagi menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, ini yang paling sering terjadi, mendahului imam. Ya. Jadi imam belum rukuk, tiba-tiba dia udah duluan. Saya bertanya yang begitu. Ya, itu kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat kita yang memang harus kita benahi. Setelah itu imam belum bangun, dia udah duluan bangun. Itu salah. Kalau seandainya kita bersama imam, maka ikuti imam. Innamal ju'ilal imam liyutamma biha. Untuk diikutin, bukan untuk dibarengin. Kalau seandainya dibarengin, ya udah imam di samping kita aja, jangan ada imam. Iya, imam bareng. Tapi arti imam itu adalah orang yang memberikan pimpinan, sehingga harus harus kita bukan kita dahului, tapi setelah dia baru kita. Nggak boleh kita dahului atau kita barengi, nggak boleh. Mendahului aja nggak boleh. Oh, berbarengan aja nggak boleh, apalagi mendahului. Seperti itu. Nah, satu lagi yang sering juga terlalu lama setelah imam. Misalkan ini, imam udah sujud, lalu kita sujud kan? Imam bangun, kita masih sujud karena bacaan kita mungkin agak lambat. Imam mau sujud lagi, kita masih sujud juga. Itu nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Jadi kalau seandainya kita bareng imam sujud, kita ikutan sujud. Imam bangun, kita ikutan bangun. Jadi Pak, nafas itu kan sudah diserahkan kepada imam kan? Hah? Namanya sudah diserahkan kepada imam. Iya. Iya. Ya, jadi kita kan nurut imam. Iya, iya. Imam itu harus betul-betul. Benar. Ya. Jadi sebagian orang nggak tahu bahwasanya dia itu sholat ada imam. Sebenarnya imam itu adalah dia yang menyempurnakan kita, bukan kita yang menyempurnakan dia. Artinya kalau seandainya imam itu batal wudu, kita nggak batal wudu, imam nanggung semua dosa yang sholat dengan kita. Sedangkan kita seperti biasa, apakah kita diterima atau enggak, kita sudah sholat. Hal batal wudu yang imam lakukan, kita tidak tahu. Maka yang tanggung adalah imamnya. Makanya kemarin sengaja saya praktekkan untuk kalau seandainya batal imam itu, supaya nanti ketika saya misalkan jadi imam, tiba-tiba ruku, setelah itu bersin, keluar nggak sengaja, keluar kentut. Nah, saya mau bangun lagi, saya bilang sama ini, saya sudah batal, akhirnya batal semua. Nah, itu sebenarnya nggak batal semua. Yang batal itu hanya imam. Makanya di belakang imam tidak boleh anak kecil. Harus ada orang yang bisa menggantikan imam. Nah, orang yang menggantikan imam itu ketika memang imam sudah batal, imam keluar wudu baru. Imamnya aja yang batal. Orang yang lain tidak batal, digantikan dengan orang yang di belakang imam. Nah, itu yang jarang banget diketahui. Orang mikir, udah batal imam, udah satu masjid itu batal semua, padahal udah mau selesai sholat gitu. Sholat misalkan sholat isya itu penuh masjidnya, tiba-tiba waktu mau salam bersin, keluar nggak sengaja. Setelah itu semuanya bilang, aduh udah batal kita. Besar banget soalnya kentutnya imam.
Padahal itu hanya imam. Nah, di belakang imam bisa menggantikan imam seperti itu. Nah, masalah mendahului imam atau setelahnya itu tidak mengikuti imam itu memang harus dipahami karena memang banyak banget kesalahan di sini. Jadi orang memang mendahului imam. Bahkan di redaksi hadisnya ayuhawila ra'sahu ra'sa himar. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai. Kalau seandainya memang dia mendahului imam. Itu redaksi daripada hadisnya. Makanya tidak serta-merta kalau seandainya kita sholat dengan imam, jangan mendahului, jangan berbarengan. Imam dulu, Allahu Akbar, baru kita barnya, bar. Jangan Allah, itu imam baru Allah ya. Allah, kita udah bangun juga. Enggak. Itu sering. Allah, itu Allah, belum barnya. Setelah itu kita langsung bangun. Itu sering terjadi. Nah, sekarang biasakan Allahu Akbar, baru gerak. Sami Allahu liman hamidah, baru gerak. Allahu Akbar, bar, baru gerak. Selesai barnya, baru gerak. Jangan sampai Allah, walaupun imamnya sudah bangun ya. Misalkan seperti sujud, setelah itu bangun ke rakaat kedua. Allah, imamnya udah duluan bangun. Lalu imam mengatakan Allahu Akbar. Walaupun imam sudah selesai, tapi kata-kata imam itu belum selesai, maka kita nggak boleh bangun dulu. Barnya baru bangun. Allahu Akbar, baru bangun. Jangan Allah udah bangun duluan. Itu nggak boleh. Atau mendahului, atau berbarengan dengan imam, nggak boleh. Atau seperti tadi, kalau seandainya kita terlalu lama dengan imam, itu juga tidak boleh. Terlalu lama artinya imam ruku, kita ruku, imam i'tidal, kita belum i'tidal, imam sujud, kita masih ruku. Itu nggak boleh, terlalu lambat. Tapi sempurnakan, kalau seandainya memang bisa dipercepat, supaya tidak terlalu telat dengan imam. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib. Ya. Iya. Jadi kalau kita masuk masjid tuh kan ada doanya nggak? Iya. Nah, apa enggak? Hah? Kalau makan. Allahumma shalli wa barik Kalau pilih menubi wabtabi abwaba Iya. matikan. Itu baru masuk masjid itu kan doanya. Iya. Iya, yang ukurannya kalau masuk di menubi wabtabi abwaba fadlika. Mim fadlika ya. Terus ini kan ya pelaku tadi. Ya, karena aku Ustaz. Pertanyaannya? Kalau gitu. Pertanyaannya? Kalau mau beli junubi doanya. Matikan nomor masuk betul loh itu. Jadi redaksinya ada beberapa. Hah? Allah maftahli abwaaba rahmatika. Allah boleh. Ya. Allah maghfirli boleh. Ya. Yang penting berdoa. Paling penting adalah berdoa. Berdoa, kalau seandainya kita tidak hafal, maka kita berdoa sesuai apa yang kita tahu. Karena sebenarnya kita masuk masjid adalah memasuki sebuah keberkahan yang ada di dalam masjid. Maka dengan itu dianjurkan berdoa. Ketika kita berdoa, maka keberkahan itu akan bersamanya kita. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa berdoa pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Indonesia. Kalau bisa pakai bahasa Inggris, silakan. Apalagi pakai Korea, silakan. Ya, tapi afdalnya pakai bahasa Arab. Nah, hanya masalah hukum sholat ini. Ya, silakan. Ada jemaah sholat subuh. Imam sudah dari pendapat 2 rakaat, dia datang, tapi dia ikut sujud. Tapi kemudian kita udah salam, dia nggak bangun lagi. Rakaatnya kurang tuh bagaimana hukumnya? Itu udah Gimana nih? Kayaknya ada yang tersinggung lagi. Tadi Kalau seandainya rakaat itu kurang, yang kita tahu harus bilang. Dia yang kurang, misalkan dia itu belum ngomong apa-apa, bisa langsung berdiri. Misalkan nih, Pak Haji tapi ngomong nggak sama Otai? Enggak. Nah, itu yang salahnya. Kalau disebut kalau kurang, subhanallah
Bukan kurang subhanallah. Kalau seandainya salah maka katakan subhanallah. Kalau kurang mah nambah rakaat. Nah, yang seperti itu sering terjadi kalau seandainya memang ada jamaah yang memang kita tahu bahwa dia itu masih ketinggalan 1 atau 2 rakaat, kita langsung kabari ke dia. Dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita langsung bilang, Pak, kurang 2 rakaat. Yang kurang itu dia nggak perlu langsung berdiri mulai dari awal, enggak. Selama dia belum ngomong, selama dia belum banyak berkata-kata, maka dia bisa langsung berdiri. Setelah itu lanjutkan untuk menyempurnakan 2 rakaat lagi atau 1 rakaat lagi. Tapi kalau seandainya sudah, aduh capek banget nih, udah capek, udah ngerokok, setelah itu baru dibilang, nah itu harus mulai dari awal lagi. Seperti itu. Jadi yang kita tahu bahwasannya dia kurang, kita harus bilang, wajib bilang. Tapi kalau seandainya kita ragu-ragu, ini dia 2 atau 3, 2 udah sempurna atau belum? Maka kita tanya ke dia, udah sempurna enggak? Enggak tahu juga. Dia yang tanggung sendiri. Kita kan enggak tahu karena sholatnya sholat dia, bukan sholat kita. Kalau seandainya memang betul-betul memang di samping kita kurang rakaatnya, langsung kita bilang, dia nggak perlu ulangi dari pertama, sehingga dia langsung berdiri melanjutkan untuk rakaat selanjutnya. Harusnya baca subhanallah tuh udah. Ya. Untuk yang misalkan imam kemudian batal langsung misalkan ini stafnya rapat, kemudian gimana, atau keluar lewat situ atau dia tunggu dulu di soalnya ini kan nggak ada pintu sutra sutra kembali sutra tadi. Nah, sutra untuk batasan ketika kita sholat berjamaah. Bagaimana kalau seandainya ada anak kecil yang lari-lari sedang kita jadi imam? Sutra orang yang sholat berjamaah adalah imam, sedangkan makmum tidak perlu sutra. Maka ketika memang imamnya batal, udah imamnya langsung keluar tanpa melangkahi orang-orang lain, nggak apa-apa. Karena memang sutranya itu atau batasan daripada yang tidak boleh kita langkahi itu kembali ke imamnya. Jadi ketika kita sholat jamaah, yang harus diperhatikan adalah imamnya harus ada batasan, harus ada sutra. Tapi kalau makmumnya itu nggak apa-apa, karena sutra daripada makmum adalah imam itu sendiri. Jadi kalau seandainya imam batal menggantikan imam yang baru, maka yang imam batal ini boleh saja dilangkahi makmum-makmum yang lain, karena memang sutra daripada imam itu adalah imam. Oke, satu lagi. Satu lagi menutup mata. Jadi ketika banyak kesalahan daripada kita yang sering terjadi adalah ketika sholat itu supaya mendapatkan khusyuk kita menutup mata. Itu salah. Doa. Kalau kali lipat beda. Ini sengaja memang supaya khusyuk. Ya Allah, saya mau khusyuk. Gimana caranya? Ambil barang. Caranya banyak dengan cara. Dia bawa terus tiba-tiba kepikiran ini juga ya kayak burung ya. Burung itu kan hidup tiba-tiba kan terakhir. Nah itu sering. Nah kita mau khusyuk. Saya mau khusyuk. Bagaimana saya harus ketika saya ucapin doa-doa sholat kita, saya harus meresapi. Bagaimana caranya? Saya tutup mata. Itu boleh. Ketika kita menutup mata, ketika itulah syaitan lebih gampang masuk. Lebih gampang. Bisa jadi ada orang yang ketiduran ketika dia menutup mata. Nah, makruh menutup mata ketika sholat itu makruh. Karena itu sebenarnya perbuatan Yahudi. Di Yahudi itu kalau sholat ya mereka menutup matanya. Menutup mata terus dia begini. Nah itu orang Yahudi. Kita harus menyelesaikan daripada orang Yahudi. Dan
salah satu caranya adalah bukan dengan cara tutup mata supaya kita mendapatkan khusyukan. Mulai kecil ya. Bukan mulai kecil juga. Mulai kecil itu gimana sih? Menyipitkan mata gitu. Iya. Enggak ada. Lagi cicir Abi. Hah? Ini sholat. Kita berpikir kalau selain daripada sholat ya terserah. Ini ketika sholat jangan tutup mata. Nah, itu makruh. Dan bagaimana cara supaya kita mendapatkan kekhusyukan? Yang pertama adalah hindari yang namanya dosa. Itu pasti. Karena setiap dosa akan ada titik-titik di dalam hati kita yang memang nanti akan membuat sholat kita itu susah. Bisa jadi titik-titiknya itu terlalu hitam sehingga berkaratan. Berarti udah berkaratan udah nggak dapat apa-apa nanti susah untuk dapat kekhusyukan. Nah, salah satu caranya adalah dengan menikmati bacaan kita. Kalau seandainya kita sendiri nikmati bacaan kita, kalau bisa bahasa Arab, alhamdulillah dia nikmati apa yang dia ucapkan itu dengan hatinya. Insya Allah kekhusyukannya itu akan datang. Nah, kalau seandainya yang nggak bisa bahasa Arab, Pak, nikmati bacaan. Mudah-mudahan dengan kita menikmati itu kita tahu satu dua kata daripada apa yang kita ucapkan. Nah, setelah itu, insya Allah kalau seandainya kita fokus, kita juga akan mendapatkan kekhusyukan. Agak susah memang khusyuk ini, rasanya agak tinggi nantinya. Tapi bagaimana cara? Karena kita memang lagi membenah diri, maka kekhusyukan itu harus kita pupuk dari sekarang. Seperti hanya kita menanam sebuah tanaman itu harus kita berikan pupuk. Sekarang kita harus memupuk itu juga dengan sedikit demi sedikit kita mencari pupuk yang terbaik itu apa supaya kita dapatkan hasil yaitu khusyuk dan sholat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada mau bertanya lagi? Banyak memang. Oke, masih banyak. Setelah sholat itu masih banyak ya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan kembali pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.